an'amihil gharra wa ala bihi taqra wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-maqsus bijazil bushra wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jiranihi wa atba'ihi az-zakirina bisyirri wal jahra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'atil uzma alladzi kamalatuhu la tuhsa wa fadailuhu la tustaqasa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima wa a'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Alhamdulillah, marilah kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat yang paling mulia, yang paling agung, nikmat iman dan nikmat Islam. Besar harapan kita nikmat yang satu ini mudah-mudahan dapat kita bawa sampai akhir hayat nanti. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan ditetapkan kepada Nabi kita, Nabi teragung Nabi Muhammad. Begitu juga seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh tabi'in, atba'ut tabi'in, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para bapak dan para ibu, para pemuda dan para pemudi, para santri dan para kiai, bil khusus guru-guru kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir, khususnya pemirsa Habib dan yang lainnya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita harungkan dan kita banggakan. Mudah-mudahan sebelumnya dari tempat ini kita semua dibuka oleh Allah. Amin ya Allah yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam waktu yang serba terbatas, yang serba singkat ini, kembali kita mengingatkan, kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan satu di dalam hati bahwa ketika kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasa senang dan rasa gembira. Kenapa harus menanamkan rasa senang dan rasa gembira? Sudah sering kali dibahas. Kita punya domba, lalu domba kita melahirkan, kita merasa senang. Kita mempunyai sapi, sapi kita melahirkan, kita pun merasa senang. Dan kita mempunyai anak, baik itu laki-laki ketika dilahirkan ataupun perempuan ketika dilahirkan, pasti sebagai orang tuanya merasa senang. Padahal anak yang dilahirkan tersebut belum tentu sudah besarnya menjadi apa. Belum tentu sudah besarnya, belum tentu menjadi apa. Nah, sedangkan yang kita peringati adalah seorang nabi, yang kita peringati lahirnya adalah seseorang yang sudah menjadi nabi, yang sudah menjadi rasul, yang sudah jelas kasih sayangnya terhadap kita sebagai umatnya. Kalau kita
kita. Jangan di dalam diri kita tidak ada rasa senang, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Sedangkan yang kita banggakan adalah iman Islam. Yang kita banggakan adalah iman Islam. Perlu kita ingati, iman Islam tidak akan terbukti di dalam diri kita ketika Nabi kita Muhammad SAW tidak dilahirkan. Akankah kita beragama Islam kalau nabinya tidak dilahirkan? Tidak. Jadi kita berbangga dengan agama iman Islam kita. Bahkan itu nikmatul uzma, nikmat terbesar. Ingat, Maulid mengingatkan, itu semua tidak akan terbukti, itu semua tidak akan terwujud tanpa dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah menjadi kewajiban kita, maka sudah menjadi ketetapan kita. Tanamkan di dalam diri kita, ketika kita berbicara kelahiran berarti berbicara kesenangan. Ketika kita berbicara kelahiran berarti kita berbicara tentang kegembiraan. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, berapapun lamanya merasakan mules ketika melahirkan, tetapi begitu anaknya lahir, hilang seketika rasa mulesnya. Karena ketika lahir adalah bicara tentang gembira dan bicara tentang senang. Maka tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad SAW hanya semata-mata menjadi rahmat bagi seluruh alam, sekalipun bagi mereka pendusta kepada Allah, sekalipun bagi mereka kaum munafikin kepada Allah, sekalipun mereka kaum musyrikin kepada Allah. Seharusnya mereka musyrikin, mereka munafikin harus sudah dianggap oleh Allah. Hanya karena ada rahmatnya Nabi Muhammad SAW, mereka barangkali di akhirnya ada taubat, ditunda oleh Allah antaranya. Mereka orang-orang yang musyrik itu tidak diadab sekarang, mereka orang yang munafikin itu tidak disiksa sekarang, ditunda barangkali besok, ditunda barangkali minggu depan, ditunda barangkali bulan depan, ditunda barangkali tahun depan, ditunda itu hanya berkah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apalagi kita sebagai umatnya yang mengakui kenabiannya, yang mengakui kerisalahannya sebagai Rasulnya, kalau kita berbangga, kalau kita bersyukur, kalau kita bersenang bergembira, sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah merindukan, inni syauqun ila ikhwani, aku merindukan saudaraku. Para sahabat mereka menjawab, alas Nabi ikhwani ya Rasulullah, bukankah kita sebagai saudaramu ya Rasul? Rasul menjawab, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Yang dirindukan Nabi adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Lalu mereka para sahabat bertanya, man huwa, siapa dia ya Rasul, siapa dia? Maka Rasul SAW ketika yang berhubungan dengan kita sebagai umatnya, beliau pernah bersabda, tuba liman amana bi wa yarawna bi. Sungguh sangat gembira bagi mereka yang beriman kepadaku dan sempat melihatku, yaitu mereka para sahabat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat gembira bagi siapa saja yang beriman kepadaku dan sempat melihat diriku. Tetapi diteruskan, tuba
tuba, 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 tuba. Liman amana bi wa lam yarawna bi. Sungguh sangat gembira, sungguh sangat gembira. Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan sungguh sangat gembira sampai 7 kali. Siapa yang sangat gembira itu? Man amana bi, mereka yang beriman kepadaku. Walam yarawna bi, tetapi mereka tidak sempat, tidak pernah melihatku. Siapa dia kalau bukan kita? Dan kita bersyukur alhamdulillah. Tidak satu daerah kita dengan Nabi kita. Kita Indonesia, beliau di tanah suci Makkatul Mukarramah, daerahnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. 1400 tahun yang lalu Nabi kita dilahirkan, sementara kita baru sekarang. Zamannya berbeda, daerahnya berbeda, tetapi Allah yang menghendaki, Allah membuka pintu kita, pintu hati kita, hidayah dan taufik untuk kita beriman kepada Allah beserta Rasulnya. Dan ini keimanan yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kalau kita mengingat jasanya. Pantas kalau kita mengingat jasanya. Sebagai umat wajar kalau kita mengungkap kehebatannya. Sebagai umat wajar kalau kita mengungkap keistimewaannya. Luar biasa beliau dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, bukan 1 ayat, bukan 2 ayat, tapi sekian banyak ayat yang memuji, yang mengangkat, yang memuliakan, yang mengagungkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpikir Allah saja Sang Maha Penciptanya sudah memuliakan sedemikian rupa. Allah saja Sang Maha Penciptanya sudah mengagungkan sedemikian rupa. Apalagi kita yang dirindukannya harus mengagungkan, harus memuliakan, harus mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada memuliakan, mengagungkan dan mengistimewakan, mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih jamaah rahimakumullah, di ayat tadi yang kita baca bersama-sama, kita sering dengar dan kita sering baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ini ayat sungguh sangat luar biasa. Telah datang kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul tersebut bagian daripada golonganmu, artinya sesama kita manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat, tetapi sesama kita manusia. Tetapi luar biasanya Nabi azizun 'alaihi ma anittum. Itu sifati Nabi itu yang sanggup menanggung penderitaan umatnya. Coba, adakah seorang pemimpin yang sanggup menanggung penderitaan umatnya? Yang ada bagaimana caranya kita senang biarpun mereka menderita. Yang ada seperti itu. Ini Nabi kita lain, Nabi kita lain yang sanggup menderita, menanggung penderitaan umatnya. Jadi kalau kita mengadakan maulid, sangat wajar penderitaan kita ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kenyataannya, mana buktinya? Bagian daripada penderitaan kita ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Abu jamaah rahimakumullah, diceritakan, dihikayatkan dulu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Israel sang pencabut nyawa. Tiba-tiba malaikat Israel datang, lalu Nabi kita bertanya, aqabidun am zairun, apakah engkau datang hanya sekedar berkunjung atau engkau mau mencabut nyawaku? Lalu malaikat Israel, yang pertama aku berkunjung dan ini keinginanku, dan yang kedua aku pun membawa tugas. Apa tugasku? Yaitu aku diperintah oleh Allah. Itu pun kalau engkau ridho, kalau engkau mau. Saat ini
engkau saatnya dicabut nyawa. Ini kalau engkau ridho. Tapi kalau engkau tidak mau, kalau engkau tidak ridho, seumur dunia pun Allah akan berikan kepada engkau. Ini seumur dunia usia Nabi kita akan dikasihkan kalau Nabi kita berkeinginan. Tetapi Nabi kita lain. Ini membuktikan bahwa dunia itu sementara. Dunia itu diakhiri dengan kematian, sehingga Nabi memilih meninggal. Kalau begitu Israel, saya siap. Namun sebelumnya Israel, saya bertanya, saya siap dicabut nyawa sekarang. Tetapi apa persiapanmu untuk mencabut ruhku? Ketika itu malaikat Israel menjawab, sekarang begini aja, wahai Nabi tercinta, silahkan tengok ke atas. Dan pada saat itu dari tempat duduknya Nabi kita Muhammad SAW sudah berbaris, bukan cuma ribuan malaikat, bukan cuma jutaan malaikat, sampai tembus ke arasnya Allah, jutaan malaikat menyambut ruh sucinya Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau itu maaf, saya tidak terima. Maaf, kalau itu saya tidak terima. Malaikat Israel kaget, dijemput, dikawal dengan jutaan malaikat, merasa tidak senang. Lalu bertanya, memang keinginanmu apa wahai Rasul? Saya bertanya, wahai Israel, apa yang sudah disiapkan untuk umatku? Coba. Lagi berhadapan-hadapan dengan malaikat yang paling ganas, yang paling luar biasa, tidak pernah senyum sama sekali, yang paling menakutkan sama sekali. Sempat-sempatnya memikirkan kita sebagai umatnya. Adakah pemimpin sehebat itu? Ini yang wajib kita idolakan, ini yang wajib dijadikan panutan oleh kita. Lalu malaikat Israel pun bingung, sebetulnya apa yang sudah disiapkan oleh Allah untuk umatnya, untuk kita sebagai umatnya. Lalu malaikat Israel pun menghadap kepada Allah, ya Allah, kekasihmu bertanya, persiapan apa, kesediaan apa yang sudah disiapkan engkau ya Allah untuk umatnya? Maka kata Allah, katakan kepada Nabi tercinta, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu hurrimat ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatu. Bilangin pada kekasihku, apa artinya? Surga itu haram dimasuki oleh umat-umat terdahulu, meskipun sehebat apapun ibadahnya, sehingga umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk duluan ke dalamnya. Amin. Ini keistimewaan. Pak, umat terdahulu itu beribadahnya ribuan tahun, ratusan tahun. Tidak ada yang beribadah 20 tahun, tidak ada. Tidak ada yang beribadah 10 tahun, tidak ada. Rata-rata di atas 100 tahun ibadahnya. Tetapi bila masuk surga, maaf, tidak bisa masuk duluan. Sehingga umat Nabi akhir zaman dulu yang masuk duluan, yaitu kita. Alhamdulillah. Ini siapa yang berperan, siapa yang berusaha? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu yang menanggung penderitaannya, penderitaan kita sebagai umatnya, sampai dikatakan begitu didorong ruhnya, didorong ruh dari kaki sampai lutut, dari lutut masih didorong terus hingga ke pusat. Dari sini Nabi kita Muhammad sallallahu sempat menyetok kepada Nabi
disuruh stop. Sakit rasanya ketika dicabut nyawa. Coba seorang kekasih Allah, bahkan rajanya Nabi, rajanya Rasul, ketika dicabut nyawanya, ketika dicabut ruhnya, sempat merasakan sakit dan sempat bertanya tentang umat. Sampai bosan bertanya kepada malaikat Israil, sakit rasanya dicabut ruh ini. Lalu bertanya, apakah umatku akan mengalami sakit seperti ini? Coba yang diingat kita, maka tadi dikatakan azizun alaihiman anittum. Nabi kita itu yang menanggung penderitaan umatnya, yang menanggung kesusahan umatnya. Apa kata Israil? Kalau umatmu sakitnya 1000 kali lipat dari sakit yang engkau rasakan. Dari situ Nabi kita menangis. Apa yang beliau tangisi? Apa yang beliau tangisi? Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankanlah mereka umatku ketika sakaratul maut, dan mereka sakitnya sakaratul maut berikan kepadaku biar aku yang menanggungnya. Coba, adakah seorang kekasih yang sehebat itu? Berikan sakaratul maut sakitnya kepadaku biar aku yang menanggungnya, biar umat mereka senang ketika sakaratul maut. Maka jamaah rahimakumullah, kita sering tiba-tiba orang lagi wudhu tiba-tiba meninggal, orang baca Quran tiba-tiba meninggal, orang sholat tiba-tiba meninggal, seakan-akan mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Itulah bagian daripada yang ditanggung oleh Nabi kita Muhammad. Banyak orang-orang yang ditanggung sehingga seakan-akan tidak merasakan rasa sakitnya ketika sakaratul maut. Kenapa? Tadi azizun alaihi ma anittum ditanggung. Nabi kita itu yang siap menanggung penderitaan umatnya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, menginginkan seluruh umatnya beribadah, menginginkan seluruh umatnya bertauhid, menginginkan seluruh umatnya istiqomah dalam iman dan Islam. Itu yang diinginkan. Bahkan beliau sempat bersabda, inni la arda ahadan min ummati ayyadkhulun nar. Sesungguhnya aku tidak rela satu pun daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Maka sewajarnya pantas kalau kita memperingati Maulid setahun sekali. Itu pun tidak semalam suntuk, tidak dibatasi sampai jam 10. Maka kita memaksakan diri. Ini bagian daripada kecintaan kita, ini bagian daripada rasa rindu kita, dan ini bagian daripada rasa syukur kita, ini bagian daripada ungkapan kegembiraan kita sebagai umatnya. Sedangkan kita sebagai umatnya 14.000 tahun lagi Nabi akan diciptakan, sudah dipuji oleh Allah keistimewaan kita. Beliau pernah bersabda, kuntu nuran baina yadayillahi bi arba'ata asyara amin qabla khalqi Adam. Keberadaanku telah diciptakan oleh Allah sebagai nur, sebagai cahaya, sebelum Allah menciptakan 14.000 tahun lagi Nabi Adam diciptakan. 14.000 tahun lagi Nabi Adam diciptakan, Nabi kita sudah diciptakan berupa nur. Semenjak itu pula umatnya yaitu kita sudah dipampangkan keistimewaan, padahal Nabi Adam belum diciptakan. Sementara kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sudah dicantumkan keistimewaannya. Mana buktinya? Ketika itu nur Nabi kita Muhammad SAW dibagi menjadi 4. Yang pertama dibuat oleh Allah sebagai kolam. Kolam itu alat tulis.
Yang kedua dibuat oleh Allah sebagai lauh mahfuz, papan tulis. Yang ketiga sebagai aras. Yang keempat dibagi lagi menjadi 4. Ini yang pertama dijadikan sebagai kolam, lalu ada arasnya, lalu kolam disuruh tulis oleh Allah. Uktub ya kolam, tulis olehmu wahai kolam. Maka kolam bertanya, wa ma'aktubu ya Allah, aku seharus menulis apa ya Allah? Allah menjawab, pertama tulis olehmu wahai kolam, ummatu Adam alaihi salam man atallaha adkhalahul jannah wa man asallaha adkhalahun nar. Pertama tulis olehmu umat Nabi Adam, barang siapa yang taat ibadah kepada Allah masukkan ke dalam surga, barang siapa yang maksiat masukkan ke dalam neraka. Ditulis oleh kolam. Yang kedua umat Nuhin, umatnya Nabi Nuh sama, barang siapa yang taat masukkan ke dalam surga, barang siapa yang maksiat masukkan ke dalam neraka. Yang ketiga umatnya Nabi Ibrahim, itu juga sama, barang siapa yang taat masukkan ke surga, barang siapa yang maksiat masukkan ke dalam neraka. Yang keempat umatnya Nabi Musa, itu pun sama, barang siapa yang taat masukkan ke surga, barang siapa yang maksiat masukkan ke neraka. Yang kelima Nabi Isa, barang siapa yang taat masukkan ke surga, barang siapa yang maksiat masukkan ke neraka. Dipikir sama si kolam ini isinya sama dari atas sampai bawah, maka yang terakhir disamakan, yaitu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ditulis oleh si kolam. Yang terakhir umatul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atau Allah adkhalahu jannah, barang siapa yang tak masukkan ke dalam surga. Maka mau dilanjutkan, barang siapa yang maksiat dimasukkan ke neraka. Mau nulis itu si kolam mau nulis itu, man asallaha adkhalahu nar, barang siapa yang maksiat akan dimasukkan ke neraka. Mau nulis itu, ternyata dibentak oleh Allah. Ta'adab ya kolam, kamu tidak punya sopan santun. Yang ditulis olehmu itu umatnya siapa? Coba, Nabi Adam 14.000 lagi, 14.000 tahun diciptakan. Kita sudah dihati-hati oleh Allah. Ta'adab ya kolam, kamu tidak punya adab, kamu tidak punya sopan santun. Siapa yang kau tulis? Siapa yang mau kau tulis? Lalu si kolam gemetar, takut oleh Allah dibentak, sehingga gemetarnya itu mencapai 1000 tahun diriwayatkan, sampai si kolam belah. Setelah 1000 tahun lalu kolam bertanya sambil penuh dengan rasa malu kepada Allah, wa ma aktubu ya Allah, aku harus menulis apa an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang umatnya Nabi Adam harus menulis apa? Maka untuk tulis olehmu ummatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atau Allah adkhalahu jannah, barang siapa yang taat masukkan ke dalam surga, wa man asallaha fa inni ghafarul liman taba, barang siapa yang bermaksiat dari golongan umatnya, ingat aku sudah membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Beda dengan umat-umatnya sebelumnya. Ini hebat, Nabi Adam saja sebelum diciptakan, tapi keistimewaan kita sudah dicantumkan oleh Allah. Sudah dibuka pintu tobat selebar-lebarnya. Maka bagian daripada pembelaan Nabi kita Muhammad kepada kita, suatu saat malaikat Jibril datang menghampiri dan menyampaikan salam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqra'uka salam, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu. Dan beliau berkata, dan Allah berkata, man taba min ummatika qabla mautihi sanatan qubila taubatuhu. Ini berita gembira untukmu, kata malaikat Jibril.
Apa gembiranya? Barang siapa yang bertaubat dari golongan umatmu 1 tahun sebelum kematian, pasti Allah terima tobatnya, pasti Allah ampuni seluruh dosanya. Apa kata Nabi kita? Lah, Nabi kita menjawab, saya tidak senang dan saya tidak gembira. Kaget mereka Jibril, kenapa? Wasanatu li ummati kathira. 1 tahun untuk umatku terlalu lama. Tobat 1 tahun lagi menjelang kematian terlalu lama. Besok juga bermaksiat lagi. Besok juga bermaksiat lagi. Lalu malaikat Jibril datang lagi. Sekarang pasti engkau gembira. Man taba min ummatika qabla mautihi syahran. Barang siapa yang bertaubat dari umatmu sebulan menjelang kematian, kubilah taubatuhu, taubatnya akan diterima, dosanya akan diampuni. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa 1 bulan pun untuk umatku terlalu lama. Seminggu saja sudah lupa. Saya tidak senang bawa berita seperti itu. Lalu datang lagi. Sekarang pasti kamu gembira. Apa yang engkau bawa? Man taba min ummatihi qabla mautihi, man taba min ummatika qabla mautihi yauman. Barang siapa yang bertaubat dari golongan umatmu 1 hari menjelang kematian, bila taubat akan diterima, taubatnya diampuni seluruh dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjawab, saya tidak senang. Saya tidak senang 1 hari terlalu lama untuk umatku. Coba pembelaan beliau terhadap kita, dibela terus. Lalu malaikat Jibril datang kepada Allah, ya Allah, 1 tahun terlalu lama, 1 bulan terlalu lama, 1 hari pun terlalu lama. Coba katakan 1 jam. Oh, malaikat Jibril berkata, al-bisyaratu laka ya Muhammad, ini pasti engkau gembira, pasti engkau gembira. Saya mau berita gembira untukmu. Matilkal bisyarah, berita apa yang engkau bawa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, man taba min ummatika qabla mautihi sa'atan. Barang siapa yang bertobat dari umatmu 1 jam menjelang kematian, ubilah taubatuhu, maka taubatnya akan diterima dan dosanya akan diampuni. Apa kata Nabi